Yang pasti ras gue nggak mau. Raskip. BRV CVT gue nggak mau. Ya gue lebih pilih Expander atau XL7. Tapi KM-nya rendah kan tanda tanya sebenarnya. Iya, nggak mungkin. Apalagi kalau sampai keselip, service record-nya masih ada di dalam mobil misalnya. Habis overhaul tapi ternyata ada trouble misalnya. Ya sama aja bohong. Sama aja harus turun lagi itu. Balik lagi di YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 49. Kembali lagi guys bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Mantap. Mantap, super. Nah, seperti biasa kok, di segmen Obsesi ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita yang menggunakan hashtag Obsesi mengenai masalah mobil, terus perawatan mobil, terus budget-budget beli mobil bekas atau mobil baru, dan hashtag Obsesi. Nah, jadi buat teman-teman silakan tulis aja di kolom komentar hashtag Obsesi. Pertanyaan apapun itu tentang otomotif nanti akan kita bahas di video-video Obsesi selanjutnya. Apa berapa lama lagi? Kenapa? Kadang ada konsumen kita minta, mobil ini kalau udah beres minta dijual. Jangan-jangan bisa kita masukin ke sini ya. Siapa tahu cepat laku ya. Boleh kali ya. Kita angkat misalnya ya. Ada mau titip dong Honda Jazz RS manual atau Matic misalnya atau apa ya kan. Bisa kali ya kita infoin ya. Siapa tahu ada yang tertarik ya. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi kok. Maksudnya mobil ini kalau soalnya ini banyak mobil bekas nih. Iya, sekarang mobil bekas emang lagi naik kan menjelang Lebaran ya. Yang Lebaran mobil momennya bagus. Nah, cuma mobil bekas ini kok misalkan udah pernah overhaul, harganya turun atau standar aja? Kalau overhaulnya bagus ya aman ya? harusnya aman. Yang beli juga belum tentu tahu kalau itu udah di overhaul, kalau dia nggak jeli. Tapi kalau kita yang jual pasti orang langsung tahu aja ini bekas overhaul. Gue mau nanya, kan tadi kan ada mobil bekas turun mesin, bekas kalau nabrak dan banjir udah pasti turun kan? Tapi kenapa kalau misalnya mesin nih, orang-orang tuh kadang suka, ya udah bekas turun mesin masih oke lah, dibandingkan bekas nabrak sama bekas banjir kayak itu tuh acuan pertama lah. Ini Pertama ya. bener Jadi nih, gini, ini bener nih. Gue nyambung. Nah, jadi maksud gue kenapa orang lebih terpaku sama bekas nabrak dan bekas banjir? Tapi mau itu bekas overhaul atau agak ngejeduk, mereka tuh masih oke lah, harga masih toleransi lah ya. Soalnya kalau bekas tabrak itu kalau mau jual lagi itu agak susah. Takutnya di situ. Bekas banjir juga. Kalau yang beli jeli kan nanti susah kan? Iya. Ya kan masuk logika kan. Soalnya mesin kan pasti ada titik tertentu ya, jangan dirawat atau apa ya, memang mesti diperbaiki ya mesti turun. Tapi kan kalau hasilnya setelah diperbaiki malah lebih enak lagi, udah jos lagi. Ya itu nggak ada masalah sih benar. Iya kan nggak ada masalah dong. Iya benar. Berarti itu terjawab ya. Berarti kalau misalkan udah beli mobil terus bekas overhaul Matic atau overhaul mesin itu nggak ada masalah lah ya. Selama pengerjaannya oke. Ya pemakaiannya terus balik normal lagi. Ya benar. Habis overhaul tapi ternyata ada trouble misalnya, ya sama aja bohong. Sama aja harus turun lagi itu. Oke lah, berarti cukup ya kok ya? Lanjut. Itu pertanyaan dari Pak Produser bagus itu di awal itu. Iya. Untuk memulai segmen Obsesi kali ini. Jadi dapat apa, bonus apa dia? Itu dari dia. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kok. Pertanyaan yang pertama guys, dari @moneyperry789 #obsesi. Izin tanya kok, apakah di Domo cabang manapun terima jasa inspeksi mobil bekas lengkap, baik mesin ataupun bodi, interior maupun eksterior? Makasih kok, sehat selalu. Sebenarnya kalau di cabang Domo kan sebenarnya nggak ada ya yang khusus untuk inspeksi. Cuma dulu memang di transmisi kita pernah beberapa kali diminta tolong. Di transmisi diminta tolong? Iya. Oh, orangnya langsung bawa unitnya ke bengkel, terus kita ngecek mobilnya? Iya. Oh. Itu satu. Terus yang pernah ada teman, temenin dong ke showroom ini di WTC Mangga 2. Sebenarnya ya itu, kalau di Domo memang nggak ada yang spesialis khusus untuk inspeksi kan. Kalau dari teknisi kan kemampuannya ya mungkin seputar engine, mungkin transmisi oke lah ya. Tapi kalau yang lengkap, ini kan mintanya yang lengkap kan, yang seperti jasa inspeksi yang sebenarnya gitu. Iya. Ya kita kan memang bukan spesialis di bidang itu. Jadi kayak kita cek ketebalan cat misalnya gitu-gitu kan kita memang nggak ada. Tapi yang pasti kalau untuk cek mobil bekas sebenarnya ya bekas repaint atau enggak tuh sebenarnya ketahuan kalau yang udah terbiasa ya. Kan di video kita sebelumnya pernah yang gue bahas tentang mobil bekas, ada contoh R3
Terus kalau misalnya ada bekas repaint itu kelihatan di mana. Nah itu kalau untuk body ya kan. Tapi kalau untuk misalnya interior ya kasat mata harusnya bisa ngelihat lah. Iya, Contoh kayak speedometer, putaran segala macam ya kan. Yang pasti ini sih fisik itu nggak bisa dibohongin lah. Contoh lu interior udah buluk lah ibaratnya. Setir udah compang-camping ya kan. Tuas persneling udah compang-camping. Tapi KM-nya rendah kan tanda tanya sebenarnya. Iya, nggak mungkin. Apalagi kalau sampai keselip service recordnya masih ada di dalam mobil misalnya, masuk akal atau enggak gitu. Cuman ya lebih baik jasa inspeksi yang udah profesional lah, memang di bidangnya gitu kan. Kalau kita kan modal kita apa? Pengetahuan, pengalaman, sama scanner. Iya. Modal kita cuman itu. Habis itu ya biasa kita ngecek, oh kita kasih temuannya apa. Calon pembeli nanya, ini kalau estimasi perbaikan ini total habis berapa? Iya. Nah, tinggal hitung-hitungan aja. Harga mobil berapa, harga untuk diservis berapa, kalau mau balikin ke normal semua gitu. Masih masuk atau enggak? Oke lah. Next. Next ya kak ya. Dari main #obsesi. Salam kok. Salam. Saran budget 180 sampai 200, mending pilih RAS, Expander Ultimate, BRV, Prestige, XL7, Alfa, R3 sama-sama tahun 2019 atau Freed 2020. Nah ini, Freed ini hebat loh. Harganya Iya, stabil. harganya tahun sangat- lebih tua, dia bisa bersaing sama harga mobil yang tahunnya lebih muda. Karena emang kalau lihat sih memang bentuknya sih memang unik sendiri dibanding kelas yang Iya, lain. Terus unitnya udah nggak dijual lagi kan secara resmi kan, kecuali lewat importir umum ya. Itu Iya. pun kalau ada yang nggak tahu ya masih masuk atau enggak. Freed kan kalau di Jepang kan sudah ada model-model baru terus ada. Oh iya kok. Iya, cuma kan nggak dijual di Indonesia. Tapi kalau dari pilihan ini, yang pasti RAS gue nggak mau. Raskip. BRV CVT gue nggak mau. Ya gue lebih pilih Expander atau XL7. Iya. XL7 sama R3 ya basicnya hampir sama. Cuma XL7 lebih oke lah, bentuknya tuh lebih dapat modelnya Nah. tuh. Modelnya lebih XL7 manis. oke. Kalau gue ya pilihnya itu. Mungkin range-nya kan sekitar 180-an ya. XL7 dapatnya tahun muda lagi. Bisa dapat tahun 2020, 2021 kali. Oh. 180-an. Ya itulah pilihannya. Kalau gue ya pilihnya Expander, kalau enggak XL7. Honda Freed juga sebenarnya oke-oke aja. Cuman kalau ada kesempatan untuk dites, mending dites dulu deh. Karena kan ini kan menurut kita nih. Kalau ada kesempatan untuk ngetes dulu, ya bagusnya dites. Nanti pilihannya jatuhnya di tangan si siapa? Main. Nanti pilihan di tangan dia sendiri gitu loh. Oke lah, next kok. Dari @ardi Setiawan 6238. #obsesi. Mau tanya. Saya rencana beli Isuzu Mux second. Tolong jelasin dong kekurangan dan kelebihannya. Dan mending beli yang tahun berapa? Makasih, semoga lancar rezeki. Ini pilihan mantep nih. Sebenarnya gue suka loh Isuzu MU-X. Dibanding Pajero Fortuner, gue lebih pilih ini sebenarnya. Ah, seriusan? Serius, karena gue nggak suka kalau dalamnya sempit. Oh, iya. Problem dalam sempit itu kayak Pajero tuh sesek, gue nggak suka. Jadi nggak body gede tapi di dalam sesek. Kalau untuk ukuran yang tinggi 180-an kayak gue ini, gue nggak gitu suka. Tapi gue lebih senang MU-X. Nah ini gue setuju nih. Kekurangannya tenaganya lebih kecil dibanding Fortuner, Pajero, Nissan Terra. Ya kan? Ini head to headnya. Tapi ya cukup lah. Iya. Kita mau sekencang apa sih di jalanan? Lagian mobil tinggi, bawa kencang-kencang, resikonya tinggi. Karena angin di bawah kolong itu kayak banyak resiko keguling segala macam kalau kecepatan terlalu tinggi. Tapi lu ingat slogan Isuzu? Rajanya diesel. Gue pernah pakai Isuzu Panther jadi gue tahu. Tapi memang bandel. Isuzu oke enak. Mending beli tahun berapa? Kayaknya tahun-tahun 2014-15 itu udah 200 kecil. Tapi kalau gue sih lebih pilih yang mungkin minimal tahun 2018 lah. Yang lampu di depannya udah ada DRL-nya. Lebih manis lah. Body masih sama, bentuk masih sama, cuman headlamp-nya udah ada DRL-nya. Kan lu tau lah, gue selalu pilih yang facelift. Facelift, Kalau ada iya. facelift, gue pilih facelift aja. Cukup ya kak ya? Cukup? Dari next, dari @Zaltial Hasmi, #obsesi. Budget 300 sampai 400 juta. Mending mobil keluarga 3 seat, muat banyak. Tinggal di Bandung kota, sesekali liburan keluar kota. Kondisi beli baru. Om Deddy jangan-jangan Mux lagi Om Deddy. Sebenarnya gue suka loh Isuzu MU-X. Dibanding Pajero Fortuner, gue lebih pilih ini sebenarnya. Ini mobil baru, Cok. 300-400 juta. Wah, pilihannya sebenarnya banyak sih. Tapi dia maunya yang 7 seat ya. 3 baris kan? CR-V nggak dapet. Barunya udah 800. CR-V udah 800, udah gak kuat harganya. Memang. Kalau beli baru ya mungkin pilihannya Expander kali ya. Expander kan 300 jutaan tuh. 3 baris. Pilihan apa lagi yang lain? Suzuki diskonnya gede. Mungkin Diskonnya gede. mungkin dapat Grand Vitara berapa? dia 5 seater. Kita. Expander sih. Terus kalau misalnya second nih kita ngomong 300 juta, 3 baris. Ini mah jawaban cover ini udah jelas nih. Ribbon. Walaupun lah. boros
Kalau gue pilihnya Innova Reborn atau Pajero MU-X jangan dilupa. Balik lagi ke selera. Kalau lu pilih apa? Kalau baru bingung sih, nggak ada yang oke banget ya. Tapi kalau memang pilih paling Expander. Cuma kalau misalkan second ya VRZ atau enggak Reborn, udah itu aja, itu udah paling the best. Itu dua mobil itu udah paling the best kalau buat secondan. Gila. Cukup gua? Cukup? Dari next ya, dari @udiner9640 #obsesi. Mau tanya, menurut Ko Freddy dan Mas Arya, seberapa bagus dan efisien mobil manual yang FWD untuk jalan daerah pegunungan dan perbukitan? Apakah lebih baik secara performa daripada FWD Matic yang CVT atau sama saja? Terima kasih. Kalau menurut aku ya, FWD manual apakah lebih efisien? Mungkin ini maksudnya bensinnya ya? Ya mungkin secara konsumsi terus bahan bakar ya, dan perawatan, perawatan ya. terus sering trouble atau enggak ya. Kalau menurut gua sih sebenarnya ya ini kan tinggalnya kan di pegunungan perbukitan. Iya. Kalau menurut gua sih kalau pilihannya FWD mendingan FWD-nya manual. Iya, masih lebih manual. Kalaupun kepengen Matic ya usahakan yang AT aja. Kalau CVT itu sebenarnya ya itu. Bukan buat pegunungan. CVT sebenarnya bukan untuk daerah pegunungan perbukitan. Oke lah, next ya kok, terakhir nih kok. Nah ini nih kok, dari @janghit732 #obsesi. Saya ada minat Kia Seltos DTC. DCT. Boleh bahas DCT di mobil Korea kok. Apakah lebih awet dibanding DCT VW? Terima kasih, sehat-sehat Ko Freddy dan Mas Arya. Aduh, dari gua dulu ya, habis itu dulu ya. Kalau menurut gua ya, ini kan Kia Seltos ini kan masih baru ya, dual clutch. Jadi memang mobilnya keluarnya belum lama. Oke, mungkin karena mobil masih baru, problemnya tuh belum banyak. Iya. Oke, setelah 5 tahun ke depan deh kita lihat sudah mulai banyak kasus atau enggak. Ya. Mungkin yang dimaksud yang di-compare sama DCT-nya VW kan mungkin karena VW-nya yang udah usia. Udah usia, betul. VW yang tak kapan punya. Tapi kalau mau di head to head ya sama-sama tahun gitu. Iya. Harusnya ya VW juga nggak ada masalah kali ya Kalau masih baru ya kan. Nah. Makanya itu sebenarnya mungkin bisa lihat lah 5 tahun ke depan deh banyak problem atau enggak. Iya. Kita ambil contoh deh, Wuling. Coba lihat yang masuk ke bengkel rata-rata tahun berapa? 19, 20, 21. Udah mulai kan? Terus setelah berapa? 5 tahun lebih kan? Ayo coba lihat. Nah, sama lah ini kasusnya untuk DCT juga begitu. Kita mesti lihat 5 tahun ke depan deh, karena memang transmisi itu nggak diciptain cuma pakai 1-2 tahun terus rusak. Iya, enggak. ketahuan. Tapi mesti lihat dulu 5 tahun banyak nggak problemnya di mobil ini. Benar. Atau kalau lewat 5 tahun ya udah sampai 10 tahun. Contoh kita misalnya ambil contoh Alphard ANH 20 misalnya. Iya, itu setelah 10 tahun lebih. 10 tahun kan? Iya, setelah 10 tahun. Udah mulai muncul masalah, walaupun KM masih rendah ya kan. Ada KM yang udah tinggi yang memang udah wayahnya misalnya. Betul. Nah, itu kita mesti lihatnya kayak gitu. Iya. Kalau sekarang masih umur 1-2 tahun mungkin belum kelihatan. Iya, benar. Oke lah, berarti cukup ya kok ya pembahasannya ya. Oke lah. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil, bisa langsung tulis aja di kolom komentar dengan #obsesi. Nanti kan kita bahas di video-video selanjutnya ya kok ya. Nah terakhir nih teman-teman, kita juga punya segmen yang namanya Mistik. Nah, jadi buat teman-teman nih yang punya info-info atau dengar-dengar nih desas-desus tentang mitos-mitos mobil Matic, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar dengan #mistik. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya juga teman-teman. Nah, terus yang punya masalah mobil Matic ya kok di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Pusat di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Tangerang Selatan, itu kita juga udah ada di Domo Bintaro, Domo Transmisi Bintaro. Dan Bandung kita juga udah buka di Padalarang nih. Jadi cuma jaraknya 40 menit dari kota Bandung, nggak jauh kok ya kan. Dan terakhir kita juga udah ada di Domo Transmisi Lontar, Surabaya. Nah, paling itu aja kok ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.